Dinamika penduduk. Hai teman kece, apakah desa asal orang tua kalian dulunya ada banyak kebun dan semak belukar, tetapi kini berubah jadi kawasan perkotaan yang ramai? Atau kota tempat tinggal kalian dulunya tidak macet, udaranya segar dan lingkungannya bersih, tetapi kini jadi sangat padat, kumuh dan macet karena banyak orang pindah ke sana untuk bekerja dan sekolah? Atau pernahkah kalian membaca berita kalau Jepang kini mengalami kekurangan tenaga kerja, sedangkan India menghadapi kelebihan tenaga kerja sehingga banyak penduduknya yang jadi pengangguran? Nah, perubahan tersebut sangat erat kaitannya dengan penduduk loh. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan penduduk? Berapa jumlah penduduk Indonesia dan dunia? Bagaimana cara mengetahui laju pertumbuhan penduduk? Dari mana kita bisa mendapatkan data kependudukan yang valid? Serta apa saja masalah kependudukan yang dialami Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya? Wah, penasaran kan? Kalau begitu, yuk langsung aja nonton video ini. Menurut Kamus Geografi, penduduk adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Jumlah penduduk di suatu wilayah tidak pernah statis, melainkan selalu berubah dari waktu ke waktu. Perubahan inilah yang disebut dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah, struktur, dan sebaran penduduk akibat proses demografi seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, jumlah penduduk dunia telah meningkat sangat pesat. Pada tahun 1950, data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan jumlah penduduk dunia hanya sekitar 2,5 miliar jiwa. 37 tahun kemudian, jumlah tersebut berlipat ganda menjadi 5 miliar, dan kini telah mencapai lebih dari 8 miliar jiwa. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini didorong oleh kemajuan medis yang mampu menekan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup. Inovasi teknologi di bidang pertanian yang dapat mempercepat dan meningkatkan hasil panen, stabilitas politik global yang mendukung pembangunan, serta peningkatan pendapatan masyarakat yang kini mampu memenuhi kebutuhan primer dengan lebih baik. Nah, itulah informasi tentang dinamika penduduk dunia. Lalu, bagaimana dengan dinamika penduduk Indonesia? Perubahan atau dinamika penduduk juga terjadi di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 1961, jumlah penduduk Indonesia hanya sekitar 97 juta jiwa. 63 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 281,6 juta jiwa. Artinya, dalam kurun waktu 63 tahun, jumlah penduduk Indonesia meningkat hampir 4 kali lipat. Dengan jumlah ini, Indonesia berhasil meraih predikat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, di bawah peringkat India, China, dan Amerika Serikat. Untuk mengetahui cepat atau lambatnya laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah, kita bisa melihat jumlah angka kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi di daerah tersebut. Tapi, kira-kira dari mana ya kita bisa mendapatkan data kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi, ataupun sumber data kependudukan lainnya yang valid? Kita bisa mendapatkan sumber data kependudukan yang valid dari hasil sensus, survei, dan registrasi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Lalu, apa itu sensus, survei, dan registrasi penduduk?
Sensus penduduk yaitu pendataan menyeluruh kondisi demografi, ekonomi, dan sosial penduduk suatu negara yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Registrasi penduduk yaitu pencatatan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan perpindahan yang dilakukan setiap saat ketika peristiwa itu terjadi. Survei penduduk adalah kegiatan pencatatan sebagian penduduk yang dilakukan melalui pengambilan sampel untuk memperoleh kondisi demografi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Survei biasanya dilaksanakan setiap tahun atau sesuai kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan data kependudukan. Dari data hasil sensus, registrasi dan survei penduduk inilah pemerintah bisa melakukan kajian kependudukan yang digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan. Kajian kependudukan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk memahami kuantitas dan kualitas penduduk. Kuantitas penduduk berkaitan dengan jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk, sedangkan kualitas penduduk berkaitan dengan aspek fisik seperti kesehatan dan gizi, serta aspek non-fisik seperti kecerdasan dan mental. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang berbentuk kepulauan, Indonesia seringkali menghadapi berbagai masalah kependudukan. Beberapa masalah kependudukan yang dialami Indonesia antara lain: jumlah penduduk yang banyak mencapai lebih dari 281 juta jiwa pada 2024 yang mengakibatkan tekanan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Pertumbuhan penduduk yang masih tergolong cepat ditandai dengan rata-rata seorang wanita melahirkan sekitar 2 anak selama masa suburnya. Persebaran penduduk tidak merata karena lebih dari 56% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Padahal luas Pulau Jawa hanya sekitar 7% dari total daratan Indonesia. Dan kualitas sumber daya manusia masih rendah. Terlihat dari angka harapan hidup penduduk Indonesia pada 2024 sebesar 72,4 tahun dan rata-rata lama sekolah 8,85 tahun yang masih tertinggal dari berbagai negara lain. Untuk mengatasi berbagai masalah kependudukan tersebut, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Di antaranya, melaksanakan program keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, menyediakan layanan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, serta menurunkan angka kematian ibu dan anak. Melaksanakan program transmigrasi untuk pemerataan penduduk sehingga kepadatan di Pulau Jawa dapat berkurang, dan meningkatkan mutu pendidikan serta keterampilan masyarakat dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas, pelatihan vokasi dan keterampilan kerja, serta program beasiswa agar sumber daya manusia Indonesia menjadi lebih berkualitas. Wah, sudah lengkap ya penjelasan mengenai dinamika penduduk. Sekarang coba renungkan, kenapa penting belajar topik ini? Ada banyak manfaatnya. Pengetahuan ini juga diperlukan untuk menjalankan berbagai karir, seperti perencanaan tata kota, pariwisata, politik, departemen sosial, dan bahkan bisnis. Selain itu, jika kalian memahami isu-isu kependudukan seperti pertumbuhan kota, kesenjangan ekonomi, dan interaksi sosial, maka kalian akan lebih siap untuk hidup bermasyarakat di masa depan. Contohnya, mengetahui daerah mana yang ramai dan yang kurang ramai akan membantu kita menentukan lokasi usaha kita. Sebaliknya, kita dapat memilih tempat tinggal yang nyaman jika kita paham tentang informasi seperti kepadatan penduduk. Selain menyiapkan kalian untuk masa depan dan membantu kalian membuat berbagai keputusan penting dalam hidup, mempelajari kondisi kependudukan juga membantu kalian untuk memahami diri sendiri, sesama, dan bangsa di tengah perubahan zaman. Sekarang, yuk coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Peristiwa pindahnya Kefas
dari Indonesia ke Belgia untuk mencari pekerjaan dengan tujuan menetap disebut? 2. Kegiatan yang dilakukan oleh petugas tersebut dinamakan? 3. Salah satu strategi yang dapat diadopsi untuk mengatasi masalah tersebut adalah? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik dinamika penduduk, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.